Oke teman-teman, setelah sebelumnya kami melihat kondisi stasiun Kebasen lama, sekarang kita langsung menuju ke terowongan Notog lama. Dalam perjalanan saya bisa melihat megahnya jembatan kereta api di atas Sungai Serayu yang sudah saya kunjungi sebelumnya. Jalan yang kami lalui kali ini merupakan jalur Gumilir Purwokerto. Jarak menuju terowongan Notog dari stasiun Kebasen sejauh 4,85 km ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit menggunakan sepeda motor. Kalau kita perhatikan dari tepi Sungai Serayu, jembatan baru lebih dominan terlihat daripada jembatan lama. Mungkin karena ukurannya yang lebih besar. Dengan latar pemandangan lembah Serayu yang indah, menjadikan jembatan semakin ciamik untuk menjadi objek foto maupun video bagi kalangan para pecinta kereta api. Di petak antara stasiun Kebasen dan stasiun Notog juga pernah terjadi sebuah peristiwa luar biasa hebat atau biasa disebut PLH. Kejadian terjadi sekitar kilometer 360.9 berarti sebelum JPL 382 yang melibatkan KA20 jam 4 relasi Gambir Jogja dan KA21 Tatarmaja relasi Blitar Jakarta. Kejadian tersebut terjadi pada 21 Januari 1981 sekitar pukul 3.32. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 korban meninggal dunia termasuk asisten masinis KA21. Kejadian tersebut tidak begitu booming karena saat itu beritanya teralihkan oleh tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Tampomas II yang lebih dahsyat. Kejadian tersebut memakan korban jiwa sebanyak 666 termasuk kapten kapal itu sendiri. Sehingga kejadian tersebut dapat mengalihkan tragedi PLH Kebasen. Akhirnya kami pun sampai di gerbang masuk menuju terowongan Notog lama, yang sebenarnya gerbang ini menurut Mas Ferry merupakan gerbang masuk menuju area pemakaman. Jalan akses menuju terowongan Notog lama dari arah Kebasen berada di jalur Gumilir Purwokerto ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk melewati gerbang Wismalaya Gunung Gamping. Jarak dari pintu gerbang menuju mulut terowongan tidak begitu jauh, hanya berjarak sekitar 90 meter saja. Sepeda motor juga bisa teman-teman parkirkan di sini karena tidak bisa dibawa naik ke atas ya. Ini dia teman-teman mulut terowongan Notog dari arah Kebasen. Ke arah sana itu menuju ke jembatan Kali Serayu dan stasiun Kebasen. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk lebih mendekat lagi ke arah terowongan Notog ya. Terowongannya udah dekat di depan sana. Mantap, lanjutkan. Terowongan Notog atau biasa juga ada yang menyebutnya Terowongan Kalirajut ini berlokasi di Notog, Kecamatan Patikeraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terowongan ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen. Semenjak terowongan Notog baru dioperasikan per Februari 2019, terowongan ini pun akhirnya dinonaktifkan. Terowongan yang berada di kilometer 359,412 ini memiliki panjang lorong sekitar 260 meter. Terowongan ini memiliki kontur yang berbelok sehingga setiap ujung terowongan tidak dapat terlihat dari ujung satunya. Tepat di depan mulut terowongan terdapat semboyan 8 karena tidak jauh dari tanda ini kereta api akan memasuki stasiun Notog. Terowongan ini dibangun menembus Gunung Gamping yang merupakan batuan kapur atau batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan argonit. Suasana lokasi terowongan pada sore hari ini cukup mungkin karena selain kondisinya sudah sore, kondisi cuaca di sekitar Notog juga sedang mendung. Terowongan yang selesai dibangun sekitar tahun yang sama yaitu tahun 1915 menggunakan sistem pipa untuk mengecor bagian dalam terowongan. Teknik tersebut merupakan teknik modern pada zamannya.
seperti bangunan-bangunan peninggalan di masa Hindia Belanda lainnya, mulut terowongan Notog pun diukir dengan ornamen-ornamen seperti ini. Di samping mulut terowongan terdapat informasi penonaktifan dan informasi mengenai terowongan Notog ini. Terowongan dengan nomor bangunan Hikmat 1440 ini dulunya ramai dilintasi kereta api dari jalur utara ke selatan maupun sebaliknya. Menurut selintingan informasi yang saya dapatkan bahwa jalur lama Notog hingga ke Basen ini dijadikan cagar budaya. Tetapi sejauh ini saya tidak melihat papan informasi yang menyatakan bahwa terowongan dan jalur ini termasuk ke dalam daftar cagar budaya. Atau mungkin pelang tersebut terpasang di tempat yang saya tidak kunjungi. Setelah melihat-lihat mulut terowongan dari arah ke Basen, saya mencoba untuk masuk ke dalam terowongan Notog ini sendirian. Sedangkan Mas Ferry pikirannya terganggu oleh sugesti-sugesti mengenai keangkeran terowongan ini dan memilih menunggu di mulut terowongan. Terowongan yang memiliki panjang 260 meter ini seakan tak berujung karena kontur terowongan yang berbelok. Udara dingin menyeruak dari dalam terowongan karena kebetulan kondisi cuaca saat ini sedang tidak menentu. Kondisi waktu yang sudah sore dalam kondisi mendung juga membuat terowongan ini semakin horor. Belum lagi suara binatang malam mulai terdengar di area terowongan. Karena saya melihat Mas Ferry harap-harap cemas dan bertanggung jawab atas diri saya, maka saya putuskan untuk kembali keluar. Karena saya lihat di ujung terowongan lainnya tertutup gerbang besi seperti di terowongan ke Basen lama. Nah, akhirnya ada teman untuk masuk. Nah, tadi saya udah masuk setengah tapi balik lagi. Siap. Sekarang ada temennya nih. Sekarang mau berani kan? Berani. Oke, siap. Terowongan antara tadi double track dua yang terowongan double track menuju ke arah Purwokerto. Ini adalah jalur lamanya, cukup snowy ya. Agak-agak creepy gitu ya. Ya, kita menyusuri terowongan lama nih. Memang cukup gelap kanan kirinya. Ini berbeda dengan terowongan yang sebelumnya ya, yang di video saya yang lain, yang review untuk double track yang terowongan ke Basen. Ini adalah single track. Ini dari tahun 1916 kalau nggak salah. Jadi mungkin di sini akan sedikit apa ya? Hawanya agak creepy gitu ya. Oh, kita masuk ke dalam. Gambarnya jelas kan? Enggak, coba. Wah. Ini di sini nggak ada lampunya ya. Kayaknya memang terowongan lama. Kalau berbeda dengan yang baru. Yang baru tadi itu ada lampu di kanan kirinya, sepanjang terowongan ada juga. Nah, ini juga untuk ruangan ini agak sedikit berbeda. Ya. Ini Sleko. Ya. Kalau yang di double track tadi agak sedikit lebar 3 meter, ini mungkin ukuran 2 meteran ya. 2 meter. Kalau kita sedang berjalan menuju ke arah stasiun Purwokerto, sebenarnya ini adalah terowongan lamanya, cukup panjang. Oh, kalau mau kita bareng-bareng enak ya? Iya. Nggak terlalu creepy kalau rame-rame. Kalau bersama-sama. Oke, cukup panjang. Apa kita langsung ke sana? Mau ke sana sampai ujung? Panjang banget. Ini panjangnya 265. 265 meter. Oh, udah kelihatan itu. Udah kelihatan. Jadi kita sampai ke ujung ya. Ke ujung. Jadi saya juga baru pertama nih. Masuk. Teman-teman. Ini jangan lupa subscribe channelnya Anjoku Viewer dengan Oyan Sportweek. Oke. Jadi kita pas kebetulan nih dengan YouTuber yang lain. Kebetulan ini lebih senior yang saya ketemu. Jadi nanti akan biasa aja, sama-sama. Nah, itu udah kelihatan ya ujungnya. Iya. Itu udah kelihatan terang gitu ya. Alhamdulillah kita lancar. Di sini cukup panjang sekali nih memang. Mungkin kalau lain waktu
yang lebih panjang lagi ada mas. Itu terowongan hijau di Kebumen. Iya. Itu panjang sekali itu. Nggak tahu boleh masuk apa enggak. Oke. Terus katanya, Hah? katanya ya? Udah, ya tamatin. Ya, tapi itu udah mulai. Oh, gantian ya mas. Masnya mau gantian nggak? Oh, ayo aja bareng-bareng aja. Itu sudah kelihatan ya itunya ya. Jadi kita ini di-guide sama ini ya. Mas Andika. Iya, sama Mas Andika. Asli sini ya? Asli sini saya. Iya. Kebetulan tadi saya sudah review juga di atas jembatan Serayu. Lewat di atasnya mas yang lama. Yang lama ya. Iya. Nah ini adalah terowongan. Nanti kita keluar ke Desa Kalirajut namanya di Kabupaten Banyumas. Ditutup ya? Ditutup. Jangan apa-apa. Kita harus balik lagi. Kita yang penting kita ada jalan berjalan soalnya. Iya. Dari ujung sampai ke ujung. Tapi di sini cenderung kering ya, nggak becek. Ini juga lumayan banyak. Namanya apa mas? Namanya saya juga nggak tahu. Lupa. Seleko. Ya, Seleko ya. Ya, tempat perlindungan. Perlindungan. Kalau di double track yang tadi yang pembahasan itu agak lebar, pasti Iya. nggak meteran tuh. Tempat masuk juga tadi kita. Terus yang mayang itu mas, yang terowongan lamanya. Iya, seperti yang itu. kirinya. Tadi ke situ juga. Ke situ juga tadi. Oh, oke. Ini kita juga mau hunting sebenarnya ke yang itu mas, yang kereta tadi. Oh, Di antara dua ini tapi kebuka sih itu bisa keluar. bisa keluar. Cuma kita motor di sana. Iya. Balik lagi. Kita balik lagi. Nah, akhirnya juga sampai di ujung terowongan dari arah Purwokerto. Ini bagian atasnya cenderung halus ya, mungkin karena ini umurnya panjang dibanding terowongan-terowongan di jalur non aktif kayak Banjar Cijulang, terus di daerah Lampegan. Ini lebih keurus. Lebih kurus ini ya. Iya, soalnya kayaknya ada penambahan lagi coran. Tapi memang model Belanda kayak gini kebanyakan ya. Ups. Ini apaan? Batu. Model Belanda kayak gini kebanyakan. Wah, di shopping ya. Itu yang ternyata di ujungnya ini teman-teman ada ini yang buat burung dara, pacu burung dara. Kita sudah sampai ujung terowong, alhamdulillah selamat sampai tujuan. Iya, 1915 tadi saya sebut 1915, berarti ini lebih tua 1 tahun sebelum yang di Kebasen. Kalau yang di Kebasen tadi 1916. Ini panjangnya 260 meter, tadi kita jalan 1/4 kilo, lumayan juga. 1/4 kilo. Oke. Bangunan Belanda memang terkenal cukup kokoh, sampai hari ini pun tidak ada itu untuk apa sih namanya? Masih cukup kokoh sih, terawat. Masih kuat lah untuk beberapa puluh tahun ke depan ya. Mulai tanggal 15 Februari 2019. 2019 Sudah tidak beroperasi. Bangunan Hikmat 1440. Akhirnya kami sampai di ujung terowongan dari arah stasiun Notog. Di mulut terowongan ini juga sama memiliki informasi-informasi yang sama dengan mulut yang satunya. Hanya saja di mulut terowongan ini terdapat informasi tahun pembuatan dan juga dipasang gerbang besi seperti di terowongan Kebasen. Oke, kita balik lagi karena kalau untuk berputar lumayan cukup jauh dan menguras tenaga. Kebetulan motor kita ada di sana juga. Gitu kan? Ya. Untungnya juga di sini ada akses keluarnya ya, jadi bisa istirahat dulu, beresan sebentar, dan kita lanjut untuk balik lagi memasuki terowongan Notog ya.